Hai, I'm Arini. Semestinya hari ini aku rekaman untuk Rabu ya, masalah pengalaman mistis ya. Tapi hari ini aku berubah pikiran karena tadi pagi, sebenarnya tadi pagi aku iseng-iseng lihat di YouTube studio aku ya. Ini iseng aja sih, tapi aku kaget. Rupanya yang aku kena demonize itu ya masukan dari peninjau kan, yang kemarin itu kena konten tidak autentik gara-gara video kucing-kucing itu yang AI itu ya. Jadi sekarang berubah nih jadi konten yang tidak memuaskan atau kurang menyenangkan. Jadi karena aku dapat seperti itu ya, aku nanyain si Meta ya, Gemini ya. Jadi kalian kalau yang untuk tanya-tanya masalah YouTube itu kalian pakai Gemini ya. Dan untuk kalian ngepromnya kalian itu boleh nanti kunjungin websiteku. Di situ ada buku tentang prompt AI ya. Tapi mungkin ini aku lagi bersih-bersih ya. Lagi nyusun ada satu paket pembelajaran AI ya, itu yang aku alami sendiri ya. Jadi aku masukkan jadi beberapa buku di situ. Tapi karena ini prosesnya belum selesai ya, nanti kalau udah selesai nanti aku kasih tahu. Ya nanti kita bisa sama-sama belajar ya. Karena kalau kalian mau kursus-kursusnya itu jutaan ya. Tapi kalau nanti ibunya mungkin nggak semahal itu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika aku tanya Gemini ya, dia ngecek ke YouTube aku, katanya karena video aku judulnya itu kayak kisah-kisah horor yang ada tumbalnya, itu nggak boleh katanya. Jadi itu kena red flag. Kemudian visualnya menyeramkan, itu enggak ya. Thumbnail aku nggak ada yang menyeramkan. Kemudian katanya ini kan cuman penilaian diajak ya kan, kira-kiranya gitu. Jadi intinya harus ada edukasinya gitu ya. Tapi di setiap video aku ya memang kadang aku nggak pakai releasingnya di akhir ya, tapi kebanyakan kan ada releasingnya. Jadi aku jelasin juga bahwa cerita-cerita ini gimana, nanti akhirnya gimana, kan tetap aku arahin ke arah yang positif ya. Tapi karena kan yang menilai kita itu kan sekarang AI ya. Jadi bukan orang lagi, jadi AI. Jadi kita harus hati-hati ya kan. Jadi katanya gini ya, suruh judulnya diubah yang mengandung kata-kata sensitif, ekstrim ya, kayak tumbal kematian, penyiksaan, itu semuanya dihapus, katanya diganti. Yang visual yang menyeramkan, menakutkan itu semuanya diganti. Terus intinya harus ramah pengiklan ya. Jadi kemudian kalau yang kasus misteri harus disertai analisis sudut pandang edukatif, konteks cerita yang jelas ya, bukan sekedar menimbulkan sensasi, takut atau kaget ya. Kayaknya kalau di video aku nggak ada jump scare-nya, karena aku ceritain pun hanya sebagai cerita ya, aku nggak nakut-nakutin orang juga. Kemudian apalagi ya, thumbnailnya katanya gelap ya. Jadi ya itu yang cerita mistis katanya, itu juga jangan terlalu dramatis katanya ya. Kemudian yang ini kayak ramalan Sio Juli ya, waspada transisi energi katanya, itu diganti aja kata-katanya ya kan. Jadi kalau untuk YouTube sekarang, karena kan yang nilainya AI kan, jadi kan
agak susah ya, karena dia ngambil poin-poin tertentu aja. Jadi kita sendiri yang kalau memang masih mau serius di YouTube ya kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Jadi di sini ada juga katanya topiknya tidak konsisten ya, karena akunya memang agak terlalu banyak ide gitu mungkin ya, tapi karena males buka channel jadi disatuin jadi satu channel ya, itu tidak boleh ya. Kayaknya yang kemarin aku udah bahas ya, tapi aku orangnya bandel ya, jadi ini kena tegur lagi ya kan, gara-gara aku masukin 2 video Clash of Clans aku, mestinya kan udah enggak kan, udah aku pindahin ke Clash Byte, yang di Clash Byte udah aku hapus ya, jadi aku kena tegur ya kali ini ya, disuruh. Jadi ibarat kalau kata Gemini ini disuruh pindahin lagi balik ke Clash Byte ya, jangan keras kepala ya. Jadi kalau yang satu channel itu satu topik yang berhubungan, misalnya kalau sekarang aku memang awalnya channel aku itu Clash of Clans, tapi karena yang katanya backgroundnya itu kan diklaim hak cipta orang random itu ya, sekarang udah enggak. Memang itu enggak hak cipta sih kalau menurut aku ya, tapi ya entah dia gimana ngeklaim ya kan, terakhir dia merasa diklaim sendiri gimana kan, nggak ada suaranya lagi ternyata ya. Jadi aku jadi males gitu, bagus aku bikin lagu background sendiri sekarang kan. Jadi ya udahlah ya, kita nurut ya, daripada nanti channel ini jadi hilang jadi ini katanya nanti kan ada 3 topik yang campur-campur. Jadi yang tutorial YouTube katanya nggak cocok sama spiritual bla 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 juga katanya ya. Jadi gaming ya, thumbnailnya terlalu gelap ya. Apalagi ini, nah jadi ini penting ya untuk bagi teman-teman ya. Aku di sini sharing ya. Pedoman monetisasi YouTube melarang konten yang membuat penonton merasa sangat tidak nyaman ya. Tertekan atau cemas, bagi manusia sesi pelepasan emosi adalah healing ya. Tapi bagi panduan peninjauan YouTube ya, konten yang mengarahkan penonton ke kondisi emosional yang terlalu dalam, luat emosi, dikategorikan sebagai konten yang kurang menyenangkan ya. Jadi itu aja ya yang aku mau sampaikan. Jadi kalau kalian lihat tiba-tiba channel aku jadi kosong, jangan kaget ya, aku udah kasih tahu duluan. Kemudian konten yang selain ramalan Sio, Baji, dan yang racing sama yang konten-konten yang pengalaman pribadi gitu ya, selain itu diminta dihapus saja atau dipindahkan ke channel baru. Jadi padahal kalau di channel ini konten Clash of Clans-nya lumayan ya, tapi karena gimana ya, tidak cocok gitu sama nama channelnya gitu loh. Jadi gamingnya Clash of Clans, tapi nama channelnya kan udah terlanjur pakai namaku Arini Eng gitu ya. Jadi kalau misalnya aku pakai Clash of Clans semua, itu nggak cocok. Jadi disarankan buka channel baru khusus untuk Clash of Clans ya gitu. Jadi ini update dari aku ya, sharing pengalaman aku di YouTube ya kan. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin pemula atau mengalami hal yang sama ya kan, jadi kalian dengerin video ini dari awal sampai akhir sehingga kalian tidak mengalami hal yang sama kayak aku ya. Jadi kan nggak enak ya, kita kerja udah sampai puluhan tahun, terus pas karena gini, kita itu kalau misalnya kan aku itu kan kalau di YouTube ini aku juga tidak tengok-tengok kayak edukasi gimana gitu. Jadi ya jalani aja gitu. Jadi kayak
tabrak-tabrak dinding lah kata orang ya. Jadi dari situ belajar. Sebenarnya aku ada juga yang lihat-lihat yang edukasi itu ya, tapi aku rasa ya kalau kita lihat yang edukasi ya menurut aku ya makin kacau aku rasanya sejak aku nonton yang edukasi ini. Misalnya ya, awalnya kan channel aku itu nggak apa-apa ya, isinya Clash of Clans semua. Kemudian karena aku ikuti orang-orang yang channel-channel edukasi YouTube gitu ya kan. Jadi disarani, oh coba nih ini, itu gitu. Terakhir channel aku jadi isinya jadi campur aduk karena nyoba ini itu ya kan. Jadi kalau dulu kayaknya nggak begitu masalah gimana, tapi nyatanya yang kenyataannya channel itu nggak bisa berkembang gitu. Ya kalian lihat sendiri ya, channel aku itu susah kali berkembang karena begitu kita masuk video gaming misalnya, ya kan, nanti dikirim ke yang gaming, ke yang pernah nonton ke channel kita gitu, ternyata begitu ada update yang video lain misalnya yang tentang Baji, Shio gitu, ya kebetulan yang peminat Clash of Clans ini lihat itu jadi nggak suka gitu, jadi nge-skip. Jadi gara-gara udah di-skip ya akhirnya CTR kita itu jadi rendah gitu, dianggap video lain itu tidak cocok gitulah ya kan. Jadi dan sebaliknya untuk misalnya penonton aku yang suka pembahasan Shio mistis gitu misalnya ya kan, rupanya dihadapkan ke video Clash of Clans gitu misalnya, ini contoh ya, tapi ya kalian boleh lihat sendiri ya karena aku udah ngalamin sendiri, kalian lihat sendiri ya, nanti aku perbaiki, kalian ikuti aja perkembangannya ya. Jadi kalau baik buruknya aku ceritain secara jujur ya, karena aku buka kelas ya. Jadi baik pengalaman aja ya, aku sharing-sharing pengalaman aja. Jadi intinya video yang Clash of Clans aku pindahin lagi ke Clash Byte ya, sama nanti ada video-video yang baru atau gimana. Dan untuk video lama aku juga bingung ya, nanti kalau campur-campur video lama nanti orang juga akan tidak suka ya. Kayaknya hari itu pernah aku kasih video lama terus orangnya protes, ini kan video lama ya memang, tapi kan aku udah kasih tahu duluan ya, tapi karena kita itu bikin video ya kalau mau maju di YouTube ya, ini saran aku karena dari pengalaman ya, kita buat video yang orang suka bukan yang kita suka gitu. Makanya kenapa aku itu nggak bisa berkembang sampai sekarang kan, kalian lihat buktinya sendiri kan. Nyatanya dengan kekeras kepalaan ini kan nggak ada hasil juga ya kan, kalian lihat sendiri kan channelku nggak berkembang untuk 30-an tahun. Jadi ya udah, jangan tidur ya. Oke, itu aja, sampai di situ aja. See you in the next video. Thank you and goodbye.